Selamat sore, kita lanjutkan kuliah kita lagi. Mari kita buka halaman 373, bab 11.9, korelasi ganda dan parsial. Kita telah mempelajari pengertian korelasi dan korelasi linier pada kuliah-kuliah yang lalu. Sekarang kita mempelajari korelasi ganda dan korelasi parsial atau korelasi sebagian. Sekali lagi, buka bukunya halaman 373 bab 11.9. Pada korelasi ganda sebenarnya maksudnya adalah suatu perubahan Y dikorelasikan dengan dua faktor, katakanlah X1 dan X2, seperti pada halaman 374. Dengan persamaan Y2 sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2. Koefisien determinasinya dapat dihitung R kuadrat Y titik 12 sama dengan 1 kurang JKG dibagi N kurang 1 kali S kuadrat Y. Dan pernah juga kita sudah singgung ini, JKG sama dengan sigma YI kurang Y juga I, dikuadratkan sumanya dimulai dari I sama dengan 1 hingga N. JKG-nya seperti di bawah. Secara keseluruhan, koefisien determinasi berganda itu ditaruh di dalam kotak pada halaman 375. Ya, ada rumus-rumus standar JKG-nya, koefisien determinasinya. Nah, kita ambil contoh pada teladan 11. Teladan 11 sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, ketika kita berhitung tentang regresi ganda, ya. Dan kita gunakan itu untuk teladan 14. Jadi dengan memanfaatkan perhitungan pada teladan 11, kita dapat memperoleh jumlah kodrat dari setiap pengamatan YI, dan jumlah kodrat dari setiap YI, dan ragam dari Y sama dengan 66,205. Dengan demikian kita memperoleh JKG-nya sama dengan rumusnya tadi sudah kita bicarakan di atas, ya. Rumusnya sudah kita bicarakan di atas. Sehingga koefisien determinasi gandanya adalah R kuadrat Y titik 12 sama dengan 1 kurang sama dengan 0,774. Nah, kalau koefisien korelasi ini kita persentasikan, kita katakan bahwa 77,4% variasi pada Y disebabkan oleh variasi pada X1 dan X2. Pengertian koefisien determinasi sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana dengan koefisien korelasi parsial? Korelasi parsial itu pengertiannya ada di halaman 376, ya. Di dalam kotak definisi koefisien korelasi parsial. Ukuran hubungan linier antara perubahan Y dan X2 dengan X1 dibuat tetap. Diduga dengan koefisien korelasi parsial contoh R, Y, 2.1. Jadi berarti maksudnya adalah koefisien korelasi parsial antara perubahan Y dengan X2, di mana X1 dinyatakan dibuat tetap. Maka rumusnya adalah sebagai
berikut seperti pada kotak tersebut. Jadi koefisien korelasi ganda parsial antara Y dengan 2, X2, di mana X1 dinyatakan tetap sama dengan koefisien korelasi Y dengan 2 dikurang dengan koefisien korelasi Y1 dengan dikali koefisien korelasi Y1 2 lalu dibagi dengan akar dari bla bla bla. Nah, ini bisa kita buatkan contoh teladan 15. Teladan 15. Untuk kita gunakan teladan 11. Kita gunakan data-data teladan 11. Hitung dan tafsirkanlah koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 bila X1 dibuat tetap. Maka jawabannya seperti pada halaman 377. Dengan mensubstitusikan besar-besaran yang diperoleh dalam teladan 11 dan 14 ke dalam rumus koefisien korelasi linear pada halaman 371, kita memperoleh ini. Jadi koefisien korelasi Y dengan X1, RY1, koefisien korelasi linear Y dengan X2, RY2, dan koefisien korelasi X1 dengan X2 sama dengan. Semua bisa dihitung di sana. Dengan demikian, koefisien korelasi parsial antara Y dengan 2, Y dengan X2, di mana X1 dinyatakan tetap, sama dengan 0,124. Jadi artinya dapat dihitung. Nah, kalau koefisien korelasi parsial ini dikodratkan, itu artinya adalah 0,124 dikodratkan, maka diperoleh R kuadrat I2.1 sama dengan 0,015. Ini menunjukkan bahwa memasukkan X2 ke dalam persamaan regresi hanya mengurangi 1,5% keragaman Y yang tidak dapat diterangkan oleh garis regresi, yang hanya menggunakan X1 saja. Demikian adik-adik korelasi ganda dan korelasi parsial. Penjelasan sudah saya coba seringkas mungkin, semudah mungkin. Tentu kalian perlu membaca buku supaya lebih mudah lagi. Ada pertanyaan? Buka dulu video masing-masing. Baik, di grup kita saya sudah kirimkan tugas keterampilan yang harus kalian kerjakan. Dan itu harus dikirim paling lambat jam 12 besok. Itu pertama. Yang kedua, UAS kita bahannya adalah bahan yang belum, bahan setelah kita pelajari, setelah di luar UTS. Di luar UTS. Bahan UTS tentu kalian masih ingat ya. Jadi di luarnya itulah menjadi bahan UAS. Jadi bahan untuk UTS tidak disertakan. Dengan demikian maka di UAS itu termasuk korelasi linier, ganda, regresi linier, ya, regresi linier, regresi ganda termasuk. Ya. Ujian yang akan datang UAS itu tidak adalah ujian tutup buku. Tutup buku. Jadi kalau kalian bawa buku dan HP hidup,
buka buku, catatan maupun buku, kalian akan dicurangkan. Kalau sudah curang tuh nilai kalian nggak ada. Baik, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas keikutsertaan kalian dalam semester ini. Mudah-mudahan kalian lulus. Kalau tidak lulus, mudah-mudahan kalian ambil 2 tahun lagi lah, jangan tahun depan. Baik, selamat sore, sampai ketemu di UAS. Selamat sore, Pak.